Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur pada malam hari ini patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam episode yang ke-10. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun sempat tersendat-sendat, namun episode yang ke-10 ini akhirnya terlaksana juga. Kalau tidak salah saya sempat absen 3 sesi, kalau tidak salah 3 episode. Karena banyak hal, kadangkala karena acara tetangga, kadangkala ada rapat, kadangkala ada acara tak terduga. Jadi banyak sekali yang tak terduga. Mudah-mudahan pada episode yang ke-10 ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Madarij As-Salikin yang kita bahas bersama ini. Saya yakin-yakinnya bahwa ilmu para ulama, termasuk ilmunya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, adalah sinar bagi kita semuanya. Ini ilmu yang bermanfaat. Kitabnya masih terus dicetak, masih terus dibaca oleh banyak orang, dan kita termasuk santri-santri beliau, mengkaji dan menelaah pemikiran beliau, menghayati wejangan-wejangan beliau. Dan pada hari ini saya kira setidaknya saya menemukan ada pesan-pesan yang sangat relevan untuk kita renungkan bersama sebagai sesama anak bangsa, sebagai umat Islam yang hidup di negeri yang kita cintai ini. Negeri kita ini setidaknya sedang menghadapi 2 kondisi yang sama-sama tidak menentu. Ada 2 hal yang mewarnai panorama kehidupan sosial, keagamaan, dan politik di negeri kita ini, setidaknya dalam setahun terakhir ini. Yang pertama adalah virus corona, dan ini masih belum selesai. Dan tadi ada berita dari Mas Fatur Rahman, katanya Jogja sedang zona merah dan banyak kasus orang terkena corona. Mudah-mudahan Jogja dan seluruh Indonesia segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang paling penting mudah-mudahan corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi tercinta kita ini. Dan hal yang kedua yang mewarnai panorama kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan di Indonesia adalah maraknya ujaran-ujaran kebencian. Saya kira ujaran kebencian ini jauh lebih berbahaya daripada corona. Kalau corona, ya kita tentu sangat berduka karena sudah memakan banyak korban. Tapi kalau ujaran kebencian, sakitnya itu di sini dan di sana. Sakitnya itu di sini dan di sana juga. Di dalam hati dan juga terasa di dalam masyarakat. Manifestasi dari ujaran kebencian, ya, atau dampak-dampak dari adanya ujaran kebencian itu begitu terasa dan
menimbulkan ketidakpastian, ya, menimbulkan kerusuhan, kericuan, bahkan sampai memakan korban jiwa. Karena itu secara fisik kita sedang sakit, bangsa ini, karena sedang dilanda oleh virus corona. Dan secara jiwa kita juga sedang sakit, karena begitu mudahnya kita mengatakan ujaran-ujaran kebencian kepada sesama muslim, kepada sesama anak bangsa. Jadi kita ini sedang sakit luar dan dalam, zahir dan batin. Secara zahir karena sedang dilanda corona, dan secara batin karena kita ini nampak sekali sebagai orang-orang yang sakit. Ada persoalan sedikit yang menurut saya remeh-temeh, tapi dibesar-besarkan melalui ujaran-ujaran kebencian yang sangat menyakitkan. Lalu bagaimana dong kita ini? Sakit kok luar dalam. Kalau sakit luar saja ini masih mending, atau dalam saja masih mending. Jadi diagnosanya harus double-double. Dokternya juga harus bekerja sama. Dokter fisik, dokter badan, dan dokter jiwa harus bekerja sama. Tidak cukup hanya dokter fisik saja ini yang bekerja, tapi juga membutuhkan dokter-dokter jiwa, para kiai, para ustadz, para mubalik, untuk bersama-sama mengobati penyakit jiwa yang dilanda oleh bangsa ini. Dan sekali lagi penyakit jiwa yang yang sedang menjangkiti kita itu nampak dari perilaku kita yang dengan mudahnya mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian. Sayangnya yang terlibat dalam ujaran-ujaran kebencian itu juga orang-orang yang mestinya menjadi panutan, mestinya menjadi kiai, yang mestinya memberi contoh yang baik. Tapi kenyataannya justru banyak kiai dalam tanda kutip yang ikut meramaikan konstelasi sosial budaya yang carut marut ini, ikut terlibat di dalamnya dan menjadi pemain. Ini sangat disayangkan. Karena itu marilah kita kembali pertama-tama kepada fitrah kita, kemudian kembali kepada agama kita, menggali lagi ajaran-ajaran agama kita, dan menggali kitab-kitab yang ada di sekitar kita untuk menyadarkan, untuk kembali menemukan jati diri, untuk kembali menghayati ajaran para ulama, pesan-pesan para ulama, agar kita bisa menjadi muslim yang sesungguhnya dan menjadi bagian dari bangsa yang kita cintai. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab ini di halaman 97, kalau dalam kitab punya saya ini, bicara mengenai, dan ini kelanjutan dari materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bicara mengenai ubudiyat al-lisan, ibadahnya lisan. Jadi hati itu punya ibadah, dan bagaimana hati beribadah sudah saya jelaskan pada episode yang lalu. Kemudian pada malam ini Ibnu Qayyim bicara soal ibadahnya lisan. Bagaimana lisan itu beribadah. Yang pertama ada yang ia sebut sebagai wajibul lisan. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh lisan. Sama dengan hati, ada wajibul qalbi, ada hal-hal yang wajib dilakukan oleh hati. Maka pada malam hari ini
Ibnu Qayyim bicara mengenai wajibul lisan, hal-hal yang wajib dilakukan oleh lisan. Sebentar ya. Ada mobil lewat, suaranya banter. Ada hal-hal yang ia sebut sebagai wajibul lisan, hal-hal yang wajib dilakukan oleh lisan. Setidaknya ada 4 ya, atau 5. Atau sebentar, kalau saya hitung-hitung banyak juga ini sebetulnya. Oke lah, tanpa saya sebut berapa, nanti kita urut satu persatu, nanti kita akan tahu ada berapa. Yang pertama, wajibul lisan, kewajiban lisan adalah an-nutqu bisyahadatain, melafatkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah membaca hal-hal yang harus dibaca dalam sholat. Ini wajib karena memang sholat itu wajib. Karena sholat wajib, maka apa-apa yang harus dibaca di dalam sholat itu juga menjadi wajibul lisan. Wajibnya lisan untuk dibaca. Mulai dari takbir, mulai dari kemudian tasbih, tahmid, membaca Al-Fatihah, membaca semua doa yang ada di dalam sholat, itu adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau dibaca oleh lisan, terutama ketika kita sedang sholat. Sholat tanpa bacaan tentunya batal, sia-sia, percuma. Harus ada bacaannya, dan bacaannya sudah dicontohkan, diajarkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah raddus salam, membalas salam. Jika ada orang yang mengatakan assalamualaikum, maka fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang yang mengatakan assalamualaikum kepada kita, maka wajib hukumnya untuk kita balas dengan salam yang serupa atau dengan salam yang lebih baik dari salam yang dia sampaikan kepada kita. Yang ketiga, dan ini yang menurut saya yang ketiga atau yang keempat? Yang keempat berarti ya. Yang keempat, ini yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian lebih. Wajibul lisan, hal-hal yang wajib dilakukan oleh lisan itu antara lain adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf, mengajak kepada kebajikan, wan nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Saya kira terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini ada 2 hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa metode paling efektif untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebajikan dan melarang kemungkaran, itu ya dengan lisan, dengan ujaran. Saya kira kita semua sudah paham the power of lisan. Dan delalah kita ini hidup
pada sebuah era di mana lisan itu lebih kuat daripada tulisan. Generasi zaman sekarang itu lebih suka mendengar daripada membaca. Dan itu dialami tidak hanya oleh orang dewasa. Anak kecil lebih-lebih zaman sekarang disuruh membaca sulit sekali. Senangnya itu mendengar dan melihat, ya. Mendengar dan melihat. Hampir semua informasi, perdebatan, dan caci makian yang kita lihat sekarang ini itu melalui suara dan juga gambar. Suara dan gambar. Jadi zaman sekarang di negeri kita ini, dan saya kira di mana-mana, orang sedang berlomba-lomba untuk bersuara agar didengar. Yang lebih kompleks lagi adalah bahwa kalau zaman dulu, katakan zaman era-era sampai 1990-an, ya. Saya kira tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia karena ini fenomena global. Lalu lintas informasi itu ada yang mengontrol. Kalau di Indonesia yang mengontrol adalah pemerintah. Bahkan sampai saat itu, saat Orde Baru, hanya ada satu televisi dan satu radio. Ya, satu TV kalau tidak salah ya, TVRI ya. Belum ada yang lain kalau tidak salah ya. Dan satu radio. Semua informasi itu difilter sedemikian rupa oleh pemerintah. Memang tujuannya adalah untuk kepentingan pemerintah. Dalam kasus Indonesia dengan Orde Barunya. Tapi saya tidak bicara itu, saya bicara tentang betapa informasi pada masa itu bisa dikontrol, bisa diawasi. Yang sampai ke masyarakat itu yang baik-baik saja. Dan ini ada bagusnya. Baiknya informasi yang sampai kepada masyarakat membawa kabar gembira sehingga masyarakat relatif bisa dijaga keharmonisannya, kerukunannya, dan stabilitasnya, sosial maupun politik. Pada masa setelahnya, berkembang ilmu pengetahuan, terutama teknologi informasi. Kemudian muncullah media-media berita seperti TV, koran secara bebas. Dan pada saat itu, lalu lintas informasi tidak lagi dikontrol oleh pemerintah, tapi dikontrol oleh media-media informasi, utamanya televisi dan koran. Jadi berita yang benar adalah berita yang ada di TV, walaupun sebetulnya itu salah. Tapi karena TV, koran memiliki power, mereka punya wewenang dalam tanda kutip untuk mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Cuma baiknya adalah bahwa masih ada yang mengontrol. Informasi itu masih ada yang mengontrol. Dan sekarang kita hidup di sebuah era di mana bukan pemerintah, bukan media yang mengontrol informasi, tapi individu-individu. Sekarang setiap individu bisa menjadi wartawan, bisa membuat berita, bisa menyebarkan berita, bisa mempengaruhi wacana publik. Jika ada 1 juta saja manusia yang mencoba mempengaruhi wacana publik di negeri ini, bisa dibayangkan betapa ruwetnya wacana yang berkeliaran di negeri ini.
Dan jika 1 juta orang ini semuanya amar mungkar, nahi ma'ruf, kebalikannya, maka bisa dibayangkan dampak yang akan ditimbulkan. Bukan amar ma'ruf, tapi bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi ma'ruf. Mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kebajikan. Dan ini kan yang sedang terjadi. Maka agama kita ini sudah Masya Allah luar biasa. Agama kita ini seolah-olah bukan hanya mengajarkan, tapi mengantisipasi. Ini antisipasi sudah ribuan tahun yang lalu agama kita ini. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak hanya sekedar konsep, tapi antisipasi. Kalau saya membaca amar ma'ruf nahi mungkar yang sudah sering kita dengar di mana-mana, khutbah Jumat sudah setiap kali ya kita dengungkan dan kita dengarkan. Cuma sekarang masalahnya yang terjadi bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar dan nahi ma'ruf. Maka tantangan kita double-double. Tidak hanya mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi apa istilahnya? Jadi tantangannya double, tidak hanya amar ma'ruf, tapi menghadapi amar mungkar. Tidak hanya nahi mungkar, tapi menghadapi nahi ma'ruf. Jadi yang kita hadapi adalah kelompok-kelompok orang dan mereka punya kekuatan yang berusaha keras untuk mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kebajikan. Dan itu mereka memiliki kapasitas yang sangat kuat. Inilah tantangan kita ya. Dan itu menurut metodenya Ibnu Qayyim al-Jauziyah bisa dilakukan pertama-tama dengan lisan, dengan ujaran. Karena itu saya senang dengan acara-acara seperti ini, pengajian-pengajian seperti ini. Karena inilah yang bisa kita lakukan dan metode dakwah seperti inilah yang menurut saya efektif. Karena sekali lagi lisan zaman sekarang mengalahkan tulisan. Dan ini sebetulnya tidak baik karena yang namanya alat ilmu itu tulisan. Ya. Al-ilmu soidun, ya toh, wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu soidun, seperti binatang buruan ya, seperti binatang buruan. Ilmu itu binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, harus diikat karena itu ilmu karena buruan ilmu. Kalau nggak diikat kabur. Ikatannya apa? Apa yang mengikat? Tulisan. Cuma sekarang tradisi tulis-menulis, tradisi baca-membaca luntur. Gara-gara antara lain karena media sosial. Yang powerful, yang dominan adalah lisan. Maka melalui metode lisan inilah, kita ngomong-ngomong seperti inilah. Kita berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan juga menghadapi kekuatan-kekuatan yang amar mungkar nahi amar mungkar nahi ma'ruf. Ini tugas yang sangat berat, karena itu harus kita emban bersama-sama. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar antara lain bisa dilakukan melalui lisan dengan ngomong-ngomong semacam ini. Namun yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa ngomong itu harus ada isinya, ada ilmunya. Maka marilah kita sekali lagi mendalami ilmu-ilmu agama agar omongan kita bisa didengar, agar usaha kita amar ma'ruf nahi mungkar bisa
terlaksana dengan baik. Amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar juga bisa dilakukan dengan cara-cara lain seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Kalau ada kemungkaran, ubahlah dengan tangan, dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, dengan lisannya seperti yang kita lakukan pada hari ini insyaallah. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak bisa maka dengan hati. Merubah kemungkaran dengan hati itu maksudnya adalah memantapkan hati kita masing-masing. Memperkuat iman, memperkuat takwa, memperkuat benteng dalam diri kita dengan tujuan agar tidak ikut terjerumus dalam kemungkaran. Jadi merubah kemungkaran dengan cara hati itu artinya adalah merubah kemungkaran dengan cara tidak ikut-ikutan melakukan kemungkaran. Maka metode Kanjeng Nabi ini luar biasa. Andai kata setiap orang merubah kemungkaran dengan hatinya atau dengan cara tidak ikut berbuat kemungkaran, maka dengan sendirinya kemungkaran itu akan sirna, akan bisa ditanggulangi. Wajibul lisan, kewajiban yang harus dilakukan oleh lisan yang lain adalah, atau hal lain yang wajib dilakukan oleh lisan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ta'limul jahil. Mengajari orang yang tidak tahu atau berbagi ilmu, kira-kira begitu ya. Ta'limul jahil, mengajar, berbagi ilmu, mengajar. Disinilah letak mulianya guru. Disinilah letak mulianya orang-orang yang berilmu. Bahkan ada hadis itu kan yang sangat populer karena sering kita dengar. Idza mata ibnu Adam yang qata'a amaluhu illa min salas. Kalau ibnu Adam itu meninggal, maka seluruh amal ibadahnya putus kecuali 3. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dimanfaatkan. Maka berbagi ilmu itu wajib. Wajibul lisan, wajib yang harus dilakukan oleh lisan. Wajibnya lisan itu adalah antara lain ta'limul jahil, berbagi ilmu kepada orang yang tidak tahu. Karena itu ada istilah dalam bahasa Arab atau istilahnya apa namanya itu, makulah ya. Ada apa namanya itu, semacam apa namanya, semacam ujaran ya, makulah lah, makulah. Ada makulah dalam bahasa Arab itu yang bunyinya begini, alimun wahid asyaddu ala syaitan min alf abid. Satu orang alim itu lebih ditakuti oleh setan ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Satu orang yang alim itu lebih ditakuti oleh setan ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Karena orang alim, orang yang tahu ilmu itu membawa sinar, menunjukkan kepada jalan yang benar. Tapi kalau orang yang ahli ibadah, itu ibadahnya untuk dirinya sendiri. Kalau ilmu, untuk orang banyak. Apalagi zaman sekarang, pengajian kayak begini ini bisa
diakses, didengar, dan mudah-mudahan dimanfaatkan oleh 1.000, kadang-kadang 2.000, tergantung ceramahnya. Kalau ceramahnya menarik, banyak. Tapi kalau kayak ceramah saya ini biasa-biasa saja, ya mungkin 1.000, 1.100. Itu sudah sangat banyak, Masya Allah. Banyak itu, Masya Allah. Ada lagi yang hebat-hebat ceramahnya itu kayak Gus Baha. Berapa itu Gus? Berapa? Bisa jutaan itu. Kadang-kadang kalau viral itu bisa jutaan. Ada lagi lah penceramah-penceramah lain yang hebat-hebat yang tidak perlu saya sebutkan namanya, sebab kalau disebut kadang-kadang sensitif ya, karena zamannya sekarang ini zaman orang itu gampang sensitif. Kalau kita nyebut satu orang, oh ente anta minhum. Begitu. Kalau saya nyebut Gus Baha kan, ya tidak apa-apa disebut ana minhum, karena memang ana minhu. Jadi satu orang alim itu bisa mempengaruhi ribuan, mungkin jutaan manusia dan memberi penerangan, pencahayaan, menunjukkan jalan yang benar kepada orang banyak. Tapi kalau 1.000 ahli ibadah, itu ibadahnya hanya untuk mereka sendiri. Maka asas kemanfaatan dan kemaslahatan ilmu itu jauh lebih luas daripada ibadah. Dan hadisnya itu juga ada hadisnya bahwa ahli ibadah itu lebih baik daripada ahli ilmu, itu lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah daripada ahli ibadah. Disinilah letak ilmu, letak pentingnya ilmu. Dan Kanjeng Nabi sudah berkali-kali menekankan agar utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada juga hadis utrubul ilma walau bisin. Walaupun hadis ini juga tidak tahu kesahihannya seperti apa. Jadi itulah letak pentingnya ilmu. Dan berbagi ilmu menggunakan lisan dengan cara mengajar, dengan cara ceramah, itu menurut Ibnu Qayyim adalah wajibul lisan. Satu hal yang wajib dilakukan oleh lisan. Dan yang menarik adalah pandangan beliau yang setelahnya mengenai mustahabul lisan, hal-hal yang boleh, bukan wajib, boleh dilakukan oleh lisan. Bukan wajib tapi mustahab, boleh. Derajatnya di bawah wajib. Beliau menyebutkan tilawatul Quran. Jadi menurut Ibnu Qayyim, tilawatul Quran ini derajatnya di bawah berbagi ilmu, di bawah ta'lim, di bawah ta'limul jahil. Kemuliaan mengajar, kemuliaan berbagi ilmu, itu lebih tinggi daripada membaca Al-Quran. Karena itu pahalanya pun lebih tinggi berbagi ilmu daripada membaca Al-Quran. Saya kira penyebabnya atau faktornya bisa ditebak ya. Karena berbagi ilmu itu memiliki dampak sosial yang luas. Kalau membaca Al-Quran itu hanya antara kita sama Allah saja. Tapi kalau berbagi ilmu, itu ada dampak sosial yang akan dirasakan oleh orang lain. Dan khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan berbagi ilmu adalah cara yang terbaik untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena itu banyak guru-guru saya yang dulu itu, banyak guru-guru saya mulai dari SD sampai di pondok,
kemudian di Al-Azhar, itu sering menekankan ini. Sering mengatakan bahwa sebaik-baiknya profesi itu ya jadi guru itu. Sebaik-baiknya profesi ya jadi guru itu. Karena di dalam mengajar kita dapat pahala dan dapat uang. Dapat pahala dan dapat uang. Karena ada pekerjaan itu yang dapat pahala toh. Seperti apa? Ada pekerjaan itu yang dapat uang toh, tapi nggak dapat pahala. Ada pekerjaan itu yang nggak dapat uang, tapi dapat dosa. Sudah nggak dapat uang, dapat dosa. Ada pekerjaan itu yang dapat uang, dapat dosa. Jadi ada yang dapat pahala atau pekerjaan itu. Ada yang dapat pahala plus dapat uang. Ada yang dapat uang, dapat dosa. Ada yang nggak dapat uang, dapat dosa. Pilih mana dong? Ya pilih yang terbaik, yang dapat uang, yang dapat pahala. Ya mengajar itu jadi guru itu. Maka orang Jawa mengatakan guru itu adalah orang yang digugu dan ditiru. Digugu itu didengar, ditiru itu dicontoh. Nah, kalau sudah bisa menjadi seperti itu, maka kita sudah menjadi orang yang dalam istilah tasawuf disebut sebagai insan kamil, ya. Manusia yang paripurna. Karena bisa ditiru dan bisa digugu. Kemudian dawamu zikrillah itu juga oleh Ibnu Qayyim dimasukkan sebagai mustahabul lisan. Hal-hal yang termasuk hal yang boleh dilakukan oleh lisan. Dawamu zikrillah. Berterus-terus melakukan zikir kepada Allah. Itu derajatnya mustahab, bukan wajib. Derajatnya boleh, bukan wajib. Sekali lagi, kalau ta'limul jahil, mengajar, itu malah wajib. Maka menata lisan ini menjadi sangat penting. Menata lisan. Oke. Gimana Gus Fatur? Jadi menata lisan, kemudian membekali diri dengan ilmu pengetahuan agar yang keluar dari lisan ini hal-hal yang manfaat. Itu modal yang paling utama yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Apalagi dalam konteks tadi itu saya katakan di awal, dalam konteks kehidupan sosial, budaya, dan politik yang kita lihat di negeri ini akhir-akhir ini. Itu menjadikan lisan sebagai alat paling utama untuk membangun kalau mau, tapi juga sekaligus menghancurkan kalau mau. Jadi media yang paling konstruktif sekaligus paling dekonstruktif di zaman kita ini ya lisan itu. Alat yang paling efektif untuk membangun kebersamaan, membangun keharmonisan, kerukunan, itu lisan. Namun di era sekarang ini, lisan sekaligus menjadi alat yang paling berbahaya untuk menghancurkan masyarakat, menghancurkan bangsa, menghancurkan peradaban, menghancurkan agama. Sekali lagi karena setiap orang bisa membuat video lalu didengar oleh jutaan manusia. Setiap orang bisa berbicara, setiap orang bisa menjadi wartawan, setiap orang bisa mempengaruhi pendapat publik atau wacana publik. Sehingga bahaya
lisan ini sudah bisa diukur sampai mana. Karena itu Kanjeng Nabi SAW mengingatkan, dan ini relevan sekali untuk kita renungkan, sangat relevan untuk kita renungkan dalam konteks tadi itu, dalam konteks kehidupan kita yang carut marut semacam ini. Kata Kanjeng Nabi, kullu kalami ibni Adam alaih la lahu. Kalau boleh saya maknai, ini artinya bahwa setiap ujaran anak Adam itu nggak manfaat, nggak ada gunanya, nggak berguna. Ini loh pesannya Kanjeng Nabi. Langsung mengatakan, apapun yang engkau omongkan, apapun yang engkau bicarakan, ujaran apapun yang keluar dari mulutmu, omongan, ucapan apapun yang engkau katakan tidak manfaat. Ini sudah peringatan yang luar biasa. Peringatan yang keras sekaligus cerdas. Nah, pasti cerdas wong Kanjeng Nabi. Jadi membaca hadis ini seolah-olah hadis ini bicara kepada kita di era sekarang ini. Saking banyaknya orang yang ngomong kepengen didengar, dan orang zaman sekarang ini lebih pandai ngomong daripada mendengar. Padahal kecerdasan mendengar itu lebih utama daripada kecerdasan bicara. Orang yang berhasil di dunia dan insya Allah di akhirat itu adalah orang yang pandai mendengar, baru kemudian pandai bicara. Ya. Orang yang menyesal di akhirat adalah orang yang nggak mau mendengar. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Naqilu dulu apa nasma'u dulu? Lau kunna naqilu au nasma'u, naqilu apa nasma'u dulu? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Andai kata dulu di dunia kami mendengar dan berpikir, maka kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Jadi penduduk neraka itu menjadi penduduk neraka karena nggak pandai mendengar. Pandai ini ngomong. Maka ini peringatan kepada orang-orang yang ngomong. Dan panorama sosial budaya kita diramaikan oleh orang-orang yang ngomong. Ngomong saja, pinternya luar biasa. Kalau pinter cek mending, kadang-kadang sudah nggak pinter, banter ngomongannya. Kalau masih pinter cek mending, udah nggak pinter, banter ngomongannya banter. Orang-orang yang semacam ini akan menyesal. Mestinya yang kita kedepankan adalah kecerdasan mendengar, bukan kecerdasan bicara. Dan saya jamin, kalau kita mengasah kecerdasan pendengaran kita, kemudian berubah menjadi orang yang lebih pandai mendengar daripada berbicara, maka fenomena yang kita lihat belakangan ini, di mana orang ngomong sana sini, itu akan berkurang. Dan dengan demikian keharmonisan sosial akan semakin bisa diciptakan. Jadi kembali kepada hadis tadi, itu masih koma ya, tapi komanya ini sudah langsung menohok ini. Ini menohok ini. Kullu kalam ibni Adam alaih la lahu. Setiap omongan ibnu Adam itu enggak guna, enggak berguna, enggak manfaat. Ini sangat menohok, untuk kita semua. Illa kecuali. Jadi yang berguna, yang bermanfaat itu yang kecuali. Apa kecualiannya? Ada 3. Yang pertama adalah
illa amrun bima'ruf, yang mengandung unsur amar ma'ruf, au nahyun an mungkar, mencegah kemungkaran, au zikrun lillah. Ada 3 ujaran, 3 omongan yang bermanfaat. Selain itu tidak manfaat. Yang mengandung unsur mengajak kepada kebaikan. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang pertama, ujaran yang manfaat, pembicaraan yang berguna adalah yang mengandung unsur mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga adalah zikrun lillah, zikir, ingat, atau menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bermanfaat. Inilah yang berguna. 3 hal ini, selain itu tidak guna. Karena itu marilah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, apapun agama kita, dari manapun kita berasal, dari Aceh maupun dari Jawa, dari Papua maupun Sulawesi, Kalimantan maupun Bali, dari manapun kita berasal di negeri tercinta ini, mari kita menahan diri, mari kita hiasi lisan kita ini dengan ujaran-ujaran yang positif. Mari kita menjadi bagian dari sebuah peradaban yang sama-sama kita impikan, yaitu peradaban di mana orang-orang saling menghormati, saling menghargai, terlepas dari perbedaan agama kita, budaya kita, bahasa daerah kita, maupun suku-suku kita. Kita semuanya ini anak bangsa, kita semua sama, dan manusia itu sama. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Ingatlah bahwa ujaran kebencian itu melukai banyak orang dan berpotensi memecah belah bangsa. Mari kita belajar untuk senantiasa berkata-kata yang baik, bertutur kata yang lembut, dan menghormati manusia sebagai manusia. Saya kira demikian, Gus Fatur Rahman. Saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan seperti biasa, saya mohon maaf jika ada yang kurang. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas tazkirah, pengingat untuk kita semua dimanapun berada. Untuk saya pribadi, untuk lisan ini ya, Masya Allah, kita kadang pengennya bicara tidak tahu mendengar. Terima kasih atas pengingatnya. Dan tadi ada salah satu yang saya ingat tentang salah satu kewajiban lisan setelah syahadat tadi, mengajar itu, Prof, di tengah fenomena seperti ini di masyarakat kita kali ini ada beberapa ketika santri, saya pribadi ya, ketika diminta mengajar, terkadang satu sisi saya merasa saya belum merasa belum pas untuk mengajar seperti itu. Tapi sisi yang lain, ketika kita tidak mencumponi yang meminta kita untuk mengajar, itu terkadang dilematis seperti itu, Prof. Saran panjenengan itu seperti apa ketika kita disudutkan dengan posisi seperti itu? Menurut saya kalau sudah diminta mengajar kan berarti sudah dipandang pantas mengajar. Kalau sudah diminta mengajar kan berarti sudah dipandang pantas mengajar. Saya kira ya dipenuhi saja. Saya khawatir kalau nggak dipenuhi malah
masuk dalam kategori man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal kiamati pilih jamin minan nar. Disuruh ngajar kok enggak mau, padahal ada orang lain yang butuh ilmu kita. Saya khawatir malah termasuk kategori orang yang ditanya ilmunya tapi menyembunyikan, enggak mau berbagi ilmu. Maka nanti konsekuensinya ya ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau punya ilmu, ada yang minta dibagilah. Dan kadangkala ilmu yang kita punya itu sederhana, sedikit, tidak ada nilainya menurut kita. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nilainya sangat banyak. Kalau kita mengajari orang untuk mengatakan Alhamdulillah saja, kemudian orang itu bisa mengatakan Alhamdulillah, wah itu di hadapan Allah itu sangat berarti. Karena kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan, subhanallah walhamdulillah. Ada dua kalimat yang enteng di lisan dan seringkali kita meremehkan, tidak merasa bahwa kalimat ini penting saking entengnya, tapi di hadapan Allah itu sangat penting dan berbobot, yaitu subhanallah walhamdulillah. Saya kira kalau kita bisa mengajari orang untuk membiasakan diri mengatakan subhanallah walhamdulillah, kemudian menghayati makna daripada dua kalimat itu sudah ilmu yang sangat berguna sekali. Apalagi kalau kita bisa mengajari dan berbagi ilmu yang penting-penting lainnya, ilmu tauhid, ilmu syariah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, kalau perlu filsafat, walaupun saya lama-kelamaan semakin dengan filsafat ini gimana begitu. Tapi jika itu bisa membantu orang untuk mengenal Allah, maka lakukanlah. Bagilah ilmu kepada siapapun yang membutuhkan, dan saya yakin jika ada orang kok merasa tidak istifadah dari ilmu kita, yakinlah kalau kita berniat tulus di hadapan Allah itu sangat berarti dan memiliki pahala yang sangat besar insyaallah. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya, dan saya percaya, saya yakin sekali Sukur Tasawuf ini, saya pribadi saya merasa ini sebagai oase di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin cepat, dan ini laksana oase di tengah padang pasir. Dan saya percaya banyak sekali orang-orang yang mengambil manfaat dari Sukur Tasawuf ini, dan mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah, dan semoga panjenengan terus diberi kesehatan, dan kita membutuhkan ilmu dari begawan, dari ahli, dan mudah-mudahan apa yang jenengan ajarkan bisa kita amalkan, bisa saya amalkan. Saya secara pribadi sangat selalu jenengan tadi kata panjenengan hanya 1000, tapi saya merasa kuantitas tidak begitu masalah, tapi ketika ada satu orang seperti saya, atau mungkin ada ratusan atau mungkin 1000-2000 orang yang melihat ini dan tersentuh hatinya, saya kira itu kekuatan yang sangat luar biasa. Jazakumullah khairan jaza. Terima kasih banyak Prof. Saya sangat bersyukur panjenengan bisa istiqomah, bisa membagi ilmunya kepada kita. Mohon ditutup dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد آمين لله رب العالمين. آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين آمين والمؤمنات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ آمين بك من سخطك والنار. آمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين. السلام آمين. عليكم ورحمة الله وبركاته.